Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Jumpa kembali bersama channel Roy Otomotif. Di video kali ini yaitu tentang sepeda motor CBR. Ya, di sini CBR ini tadinya mati total ya, mati. Tidak bisa dikunci kontak ya. Dikunci kontak itu bisa, tapi tidak bisa mengeluarkan cahaya atau strum dari speedometer ya. Dan lampu-lampunya mati semua. Nah, tidak bisa seperti ini tadi. Nah, sekarang ini sudah hidup semua, sudah normal. Nah, di sini saya mau memberi sama-sama belajar pada teman-teman semua, mempelajari ya, pada teman-teman semua, sama-sama bertukar pengalaman apabila teman-teman semua mempunyai sepeda motor CBR 150 mengalami kondisi di kontak tidak bisa nyala. Caranya ya, di sini caranya cek dulu di bagian aki. Jangan divonis langsung akinya mati, jangan. Di sini cek akinya ini, main plusnya ini dikonsletkan dengan yang satu ini atau sediakan dengan dengan lampu seperti ini. Di jumper yang setrum dan yang ground atau masa body di sini. Kalau masih ada setrumnya sangat besar sekali, berarti akinya masih normal. Jangan divonis langsung, jangan divonis akinya mati ya. Dan kemudian kalau sudah akinya normal, masih normal, kemudian kita menuju ke sekring. Di sini ada 5 sekring. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita cabut satu persatu. Satu dulu ya, kita lihat di bagian sekring apakah sekringnya putus atau tidak. Itu setelah kita cabut. Kalau kita cabut ada yang putus, berarti ini permasalahannya, sekringnya putus. Kita ganti. Nah, setelah kita ganti semua, kita ganti tapi masih tidak bisa nyala ya di speedometer. Kita cabut satu persatu lagi, apakah di sini ada setrumnya atau tidak. Biasanya 5 sekring ini adalah di bagian kunci kontaknya, di bagian double starter itu menggunakan satu sekring seperti ini. Di bagian bell rating juga menggunakan sekring biasanya ya. Untuk menghidupkan mesin juga bisa dan juga menggunakan sekring. Nah, di sini itu sudah dibuatkan sekring, jalur-jalurnya itu sudah diberikan sekring semua. Makanya kadang-kadang ada yang dobelnya mati, kadang-kadang ada yang mesinnya mati, kadang-kadang ada rating yang mati, bel yang mati. Itu bisa pengaruhnya lewat sekring ini juga bisa, karena sudah dijalurkan satu persatu lewat sekring ini. Gunanya apa? Gunanya untuk menjaga kekonsletan, karena motor ini motor elektrik, sudah menggunakan injeksi, makanya pabrik itu dibuatkan pengamanan lewat sekring ini. Nah, bila semua sekring ini masih bagus semua ya teman-teman, tidak ada permasalahan, tetapi masih tidak bisa nyala di speedometer posisi di kunci kontak. Di sini harus kita menuju atau mencari jalur relay. Nah, di sini kita cari jalur relay. Relaynya kalau di CBR lama itu relaynya tempatnya di sini. Nah, relay ini ya, cari kabel yang besar ini. Ini adalah menuju ke baterai atau ke aki. Kemudian kabel besar ini coba konsletkan atau dengan lampu ya, dengan lampu seperti ini. Yang satu kita tempelkan kabelnya di sini ya. Yang satu ke ground. Kabel yang satu ini ke ground. Apakah bisa nyala atau tidak? Kalau bisa nyala lampunya, berarti kabel besar ini normal.
Tetapi kalau kabel besar ini tidak nyala, berarti kabel besar ini ada yang putus sehingga motor tidak bisa nyala, kan gitu. Kita tinggal menurut jalur kabel besar ini yang menuju ke baterai atau menuju ke aki. Tetapi kalau kabel ini masih normal, ya, masih normal, tidak ada permasalahan. Kemudian kita tes, kita cabut cop relay ini. Kita cabut, kemudian kita lihat di bagian sekring. Nah, di sini ada sekringnya di dalam sini. Bisa teman-teman buktikan atau praktekkan bila mengalami kendala yang semacam ini. Biasanya sekring di dalam ini putus ya teman-teman. Putus. Kalau ini putus pasti tidak akan nyala. Karena kabel ini, merah ini adalah jurusan dari kunci kontak. Dari regulator atau dari kiprok. Ya. Kalau ini putus, pasti tidak akan nyambung ke baterai kabel merah ini. Kemudian ke baterai, terus disambungkan ke kunci kontak. Ke kunci kontak mengeluarkan kabel merah strip hitam masuk ke jalur-jalur besar, yaitu di bagian speedometer ya. Di bagian speedometer ada yang untuk menghidupkan lampu, mesin, dan juga pokoknya segala yang ada di speedometer untuk menghidupkan semua di situ. Makanya kalau ini mengalami putus pasti tidak akan bisa nyala karena ini adalah jalur dari regulator ya bawah dari kiprok menuju ke aki. Gunanya untuk mengisi daya baterai lewat sekring ini sambungannya. Kemudian dimasukkan ke baterai sini ya untuk mengisi daya baterai. Kalau tidak dipasang sekring, kuatirnya itu nanti kalau ada permasalahan yaitu kekonsletan itu akan bisa merembet kemana-mana ya gitu. Makanya kalau ada kekonsletan, kalau sudah diberi sekring, nanti sekringnya yang akan mengalami putus. Nah, bila teman-teman mengalami kondisi yang semacam ini ya, bila sekring ini sudah putus, kita ganti ya. Kita ganti, langsung kita tancapkan, langsung putus lagi. Kita kontak, langsung putus lagi. Kita ganti lagi, kita kunci kontak lagi. Putus lagi. Nah, itu ada masalah bagian setrum. Masalah bagian kelistrikan yang konslet. Itu jangan diteruskan. Dicari dulu permasalahannya mana yang konslet. Gitu ya, kalau sudah mengalami semacam itu. Tetapi kalau cuman hanya putus, kita sambung, kita kontak langsung nyala, tidak ada permasalahan, tidak mengalami putus lagi, berarti normal. Tidak ada masalah pada jalur kabel atau jalur kelistrikan. Nah, karena relay ini ya teman-teman, ini hampir sama dengan Satria View. Satria View relaynya hampir seperti ini. Rumah sekringnya juga di sini seperti ini. Menggunakan 3 kabel. Kan gitu. Yang satu ini dari regulator, yang satu ini menuju ke skakel ya, menuju ke skakel. Skakel tombol starter. Tombol starter atau tombol double starter itu. Kan gitu. Makanya kalau sekring yang besar ini mati, pasti di kunci kontak tidak akan nyala. Oke teman-teman, ini sudah jelas. Jangan langsung divonis aki yang mati, jangan ya. Kita cari solusinya karena di situ dipakai atau diberikan banyak sekring. Kita cek satu persatu atau kita kontrol satu persatu. Oke, terima kasih. Hanya segitu. Saya hanyalah bengkel yang kecil-kecilan, belum banyak menguasai di segala kelistrikan, segala macam motor. Hanyalah sedikit pengetahuan saya. Apabila saya menerangkan atau memberi penjelasan pada teman-teman semua kurang jelas, kurang bagus, masih ada yang salah, saya minta maaf pada seluruh teman-teman semua yang sudah menyaksikan video saya. Oke, terima kasih.